Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih sudah hadir hari ini, terutama di sesi ini teman-teman media. Terima kasih telah hadir. Kita bisa sharing bersama tentang apa dan bagaimana hasil dari hari ini, dan juga beberapa isu yang memang sudah menjadi pembicaraan kita di beberapa seminggu ini dalam media. Tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, terkhusus rekan-rekan pers yang senantiasa menjadi mitra kita untuk menyampaikan hal-hal yang mau kita sampaikan kepada publik, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang berbagai hal yang dianggap penting dan juga baik di dalam rangka perbaikan ekosistem kita. Kita menyikapi juga tentang proses peradilan terkait dengan tuntutan dari sahabat kita Ari Dias yang mana pengadilan di tahap pertama sudah memutuskan, keputusannya semua juga sudah tahu, dan ini perlu kita garis bawahi bahwa pertemuan atau temu dialog ini menghormati proses hukum yang berlangsung. Gitu. Menghormati dengan sungguh-sungguh proses peradilan, dan tidak boleh ada siapapun mengintervensi proses-proses hukum untuk mencari ketetapan yang berkeadilan. Bahwa ada proses peradilan di pengadilan niaga, kemudian juga kita menghimbau semua pihak kita saling menghargai proses-proses yang ada, dan ada otoritas tersendiri dari proses peradilan tersebut. Kami mendengar ada proses kasasi atau banding kasasi, dan kita semua menghargai proses tersebut. Yang kita lakukan di sini adalah bukan saja masalah Ari Dias dan lain sebagainya, itu salah satu saja, tapi kita juga menggarisbawahi bagaimana harmonisasi tata kelola penghimpunan royalti, kemudian pendistribusiannya selaras dengan perintah undang-undang. Rekan pers dan sahabat-sahabat stakeholders yang hadir di sini, ada pernyataan sikap LMKN. Ini kita bagikan kepada teman-teman, sekaligus juga ada press release. Apakah sudah terbagikan di teman-teman semuanya? Belum, nanti lagi direvisi. Oke. Nah, oleh karena itu kami bacakan. Ini direkam gitu, jadi karena ini pernyataan sikap ya saya harus bacakan ya. Pernyataan sikap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional setelah melakukan diskusi publik LMKN yang mengambil topik dalam harmoni kita optimalkan tata kelola royalti musik dan lagu di Indonesia, dilaksanakan Jumat 13 Februari 2025 di Jakarta. Pernyataan sikap. 1.
bahwa LMKN sangat prihatin terhadap dampak yang berkembang di masyarakat, khususnya stakeholders ekosistem musik atas putusan pengadilan niaga kasus Arebias menggugat Agnes Monica, sebagaimana tampak di dalam polemik di media sosial dan lain sebagainya. Pencipta lagu dan pelaku pertunjukan, terkhusus penyanyi, terkesan saling beradu argumentasi dalam perselisihan pendapat terhadap putusan pengadilan niaga tersebut. 2. Bahwa LMKN menghormati hak setiap orang. Sekali lagi, bahwa LMKN menghormati hak setiap orang untuk menggunakan haknya menempuh jalur hukum karena berpendapat haknya telah diciderai, termasuk juga pencipta lagu, sebagaimana LMKN menghormati setiap putusan pengadilan sampai dengan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 3. Bahwa LMKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022. LMKN mendasarkan pengelolaan dan perlindungan hak pada benang merah yang tidak terpisahkan dalam 3 pasal di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi hak pencipta lagu dengan menyebutkan 1. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan 2. A. Penerbitan ciptaan. B. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Penerjemahan ciptaan. C. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan. D. Pendistribusian ciptaan atau salinannya. E. Pertunjukan ciptaan. F. Pengumuman ciptaan. G. Komunikasi ciptaan. Dan H. Penyewaan ciptaan. Ayat 2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta. 3. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal 23 ayat 5 yang melindungi pelaku pertunjukan dengan menyebutkan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Pasal 87 ayat yang kelima Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang melindungi pengguna dengan menyebutkan tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, pemanfaatkan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan
dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Ketiga pasal ini tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi dan melindungi pencipta, pelaku pertunjukan, dan pengguna lagu dan atau musik. 4. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku di seluruh dunia, kewajiban pembayaran royalti performing rights diletakkan pada pengguna komersial. Atas dasar itu, LMKN melakukan tugas penarikan royalti yang ditujukan kepada pengguna. Untuk itu, LMKN menghimbau agar para pengguna lagu dan atau musik di area publik untuk tujuan komersil patuh hukum dengan mengurus lisensi dan membayar royalti. Jika pengguna patuh hukum, maka kasus seperti halnya Ari Bias versus Agnes Mo tidak akan terjadi. 5. Bahwa LMKN mengimbau agar kasus ini tidak berkembang menjadi preseden di mana para pencipta lagu beramai-ramai menggugat atau menuntut penyanyi, melainkan bersama-sama harus proaktif mengingatkan dan mengharuskan pengguna membayar royalti. Kewajiban pembayaran royalti oleh pengguna ini selayaknya wajib dimasukkan dalam klausul di dalam perjanjian antara pelaku pertunjukan dengan pengguna. LMKN mengusulkan agar disepakati klausul baku yang wajib dimasukkan dalam setiap perjanjian. 6. Bahwa LMKN mengakui belum dapat secara maksimal melakukan penarikan royalti sesuai potensi yang ada. Kendala yang dihadapi antara lain adalah law enforcement yang lemah serta teknologi sistem penarikan dan distribusi royalti yang belum mendukung. Untuk itu, LMKN telah memulai kerjasama dengan beberapa vendor IT yang akan membantu mengupgrade manajemen pengelolaan royalti LMKN. Terkait regulasi, LMKN menghimbau kepada pemerintah untuk hadir di dalam kegiatan pertunjukan musik. LMKN kembali menghimbau Kementerian Hukum dan Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat keputusan bersama yang mewajibkan pengguna untuk mendapatkan lisensi dan membayar royalti, sehingga sebelum ada rekomendasi LMKN, maka proses perizinan tidak dapat dilakukan. Diharapkan dengan keputusan ini, maka pengguna akan melaksanakan kewajiban hukumnya. Demikian pernyataan sikap dan press release sebagaimana yang saya sebutkan